Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah setia Masjid Al-Mujahidin, Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi sejuk ini. Allah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka melakukan salah satu kewajiban kita yang dalam rangka tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Selawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapak jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan ibu sekalian, banjir yang melanda Jakarta dan beberapa tempat di Indonesia mengingatkan kita kepada sejarah Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa. Hadisnya hadis sahih. Bagaimana Rasulullah berdoa agar turun hujan yang bermanfaat, dalam arti hujan yang tidak menjadikan satu bencana. Doanya adalah Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan sayyiban nafi'an yang bermanfaat. Inilah yang dimaksud dalam kultur kali ini, bahwa hujan bisa menjadi kasih sayang, bisa juga menjadi peringatan, dan juga bisa menjadi siksa. Karena selama ini kamu kenapa katanya kok udah hujan nggak senang? Ternyata Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya ini tentang hujan yang bermanfaat, dalam arti hujan yang tidak menimbulkan bencana. Dan apabila hujan itu turun dengan deras dan ditakutkan banjir, maka hadis ada yang menjelaskan, hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini doa agar tidak banjir. Ini doa supaya tidak banjir. Memang betul Rasulullah tidak menangkal hujan, tapi Rasulullah SAW mengalihkan dalam doanya. Doanya bagaimana? Allahumma hawalaina wa la alaina wa 'ala al-akami waz-zirabi wa butunil awdiyati wa manbatil ashjar. Muttafaqun alaih. Ya Allah, hawalaina, berikanlah hujan pada sekeliling kami, wala alaina, bukan kepada kami. Karena ketika itu air sudah naik. Jadi pernah terjadi Rasulullah SAW bahwa hujan pernah deras. Dan di internet dan lain-lainnya kita tahu bahwa Mekah pernah kebanjiran tahun 70 dan lain-lain. Nanti saya akan bahas sedikit kaitannya dengan hujan di Mekah. Wala alaina, dan tidak kepada kami. Kenapa? Karena hujan ketika itu sangat deras. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Dialihkan. Wa 'alal akami, hawalaina wa la alaina wa 'alal akami. Turunkanlah hujan 'alal akami, yaitu pada bukit-bukit yang kecil, bukit-bukit, karena bukit-bukit di Saudi sana atau di negeri Rasulullah dulu hidup, di Madinah atau di Mekah, pendek-pendek, dalam arti tidak seperti gunung-gunung di Indonesia. Kepada bukit-bukit. Kemudian apa? Waz-zirabi. Az-zirab itu artinya al-amkinatul murtafi'ah, tempat-tempat tinggi. Jadi ya Allah, turunkanlah hujan itu yang deras itu di tempat-tempat yang tinggi. Wa butunil awdiyati, dan lembah-lembah, dalam lembah-lembah yang dalam, yang di sana mungkin tidak ada orang atau yang pelosok. Wa manbatil ashjar, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon. Jelas hadis ini menjelaskan Rasulullah berdoa agar tidak banjir di tempat. Dan tempat inilah yang sekarang menjadikan perhatian bagi pemerintah, bahwa kita ternyata tidak ada butunil audiyah misalnya, tidak ada lembah-lembah, daerah-daerah yang
kurang menyerap air, tanggulnya kurang atau bahkan jebol, atau tradisi buang sampah di mana-mana, ya. Kemudian juga tidak ada space, tidak ada tempat untuk menyerap air. Wa mambatil asjar, pohon-pohonan. Bahwa dan dibingung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Rasulullah apabila hujan itu deras dan ditangguhkan. Jadi hujan yang Allah berikan bisa menjadi rahmat, kasih sayang apabila nafi'. Ya, dia bermanfaat, dia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tanah menjadi subur. Tapi kalau itu menjadi satu bencana, ya, satu banjir, bahkan banjirnya menjadi tsunami, ini bisa menjadi dua, bisa menjadi peringatan ataupun siksaan. Peringatan bagi pemerintah, peringatan bagi orang-orang yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, peringatan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di laut dan di bumi, di muka laut, di muka bumi itu gara-gara tangan manusia. Peringatan. Juga peringatan bagi orang-orang yang mungkin ketika itu melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia lagi melakukan satu maksiat, dugem misalnya, atau minum-minuman, ternyata banjir mengenai dia. Ketika mengenai dia, Allah selamatkan dia, teman-temannya semuanya meninggal. Peringatan bagi dia. Atau bahkan siksaan ketika melakukan maksiat, ya, lagi poyo-poyo, lagi main perempuan ataupun melakukan hal-hal yang dosa, ternyata dia disapu dengan banjir. Itu adalah siksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang dari akhir hidupnya. Maka hal yang perlu dijelaskan, tadi saya sampaikan bahwa di Mekah itu beberapa kali terjadi banjir. Dan ada satu hadis yang sahih dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta ta'uda al-ardu al-'arabi murujan wa anhar." Ini kaitannya, karena saya kaitkan di sini banjir di Indonesia. Bagaimana jika banjir atau kita katakan dengan badai salju? Karena ternyata saya baca di Republika bahwa badai salju ini, ya, menimpa daerah mana? Daerah Tabuk, ya, di Madinah. Itu terjadi badai salju tahun ini. Maka hadis Rasulullah SAW mengatakan ini tidak akan terjadi hari kiamat. Ini di negeri di mana Rasulullah hidup. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga negeri Arab kembali apa? Kembali menjadi murujan wa anhara, kembali menjadi tumbuh-tumbuhan yang banyak dan sungai-sungai yang berlimpah. Hal ini didiskusikan dengan seorang profesor di Amerika namanya Profesor Conner. Dia ahli geologi bumi gitu. Dia membenarkan ini, bahwa dulu tanah Arab tadinya banyak tumbuh-tumbuhan, banyak sungai, ya. Dalam arti apa? Dalam arti penuh dengan, ya, sungai, kemudian subur. Kemudian dalam satu masa tanah Arab menjadi kering. Bahkan Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim jelas, "Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah." Ya Allah, ya Tuhan kami, aku menempatkan keturunanku di sini di lembah yang tidak ada satu tumbuhan pun. Ya, tidak ada satu tumbuhan pun, tidak ada satu daun pun yang ada ketika itu kering. Ya, berarti dulunya pernah subur kemudian kering. Dan itu dialami juga oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana di situ tinggalkan Ismail alaihissalam dengan ibunya Hajar alaihissalam. Ya. Setelah itu Rasulullah SAW menyabdakan dalam hadis sahih ini bahwa negeri Arab akan kembali menjadi negeri yang subur, negeri yang banyak tumbuh-tumbuhannya, salah satunya yaitu dengan badai salju ini.
ditafsirkan. Karena pada salju itu terjadi belakangan, bahkan beberapa tahun ini sering terjadi di Saudi Arabia. Murujan wa anhar. Profesor Quran mengatakan jadi kutub utara itu mencair, dia mengarah ke Jazirah Arab. Makanya 5 negara kemarin dia terendam, bahkan ternyata Madinah pun terkena pada Islam. Bahwa dan ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi bencana? Bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita selalu memberikan kita bencana. Dan bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu belum ada apa-apanya dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang warga Jakarta mereka kesusahan. Kita juga turut berempati bagaimana keadaan mereka. Tapi yang dialami dengan warga Jakarta belum ada apa-apanya dibandingkan tsunami. Tsunami lebih dahsyat. Dan tsunami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rangkaian kejadian hari kiamat. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'adzim, yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid." Ketika itu, bumi akan digoncangkan. Engkau melihat manusia mereka mabuk, sempoyong. Padahal mereka tidak mabuk. Jadi kalau orang menenggak minuman itu biasanya mabuk, dia sempoyong. Wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Mereka bukan mabuk, tapi karena siksaan Allah sangat berat. Engkau melihat pada hari kiamat, tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, Setiap ibu yang hamil akan melahirkan bayinya ketika itu. Mau 2 bulan, mau 3 bulan, mau 4 bulan keluar. Bayangkan kalau sekarang orang susah, dia melahirkan ada bukaan sampai bukaan 10, belum lagi bukaan 5 sampai bukaan 6 lama. Ini dia belum 9 bulan baru ketika hari kiamat bayinya keluar. Tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Bahkan ibu-ibu yang sedang menyusui dilepas bayinya. Kenapa? Karena dia kaget dengan kedahsyatan ini. Jadi yang biasa dia susui dilepas bayi. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamla wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tetapi siksaan Allah sangat pedih. Bahwa dan ibu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak cobaan. Jadi kalau kita mungkin mengeluh, wah, banjir ini saya kehilangan perabotan misalnya, atau rumahnya hancur misalnya, atau bahkan keluarganya meninggal, karena di gedung UOB itu, di basement itu katanya ada puluhan kendaraan yang masih parkir, sehingga sekarang 15 korban, yang dari UOB beberapa orang, 4 orang tuh. Rasulullah SAW adalah orang yang dicoba dan terus dicoba. Meninggal istrinya Khadijah, pamannya Abu Thalib, belum lagi ketika berdakwah banyak dicegah, dihalang-halang,
mendapatkan perlawanan dari kaum musyrikin. Dan kita hidup di dunia tidak pernah lepas dari musibah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengatakan mereka ditinggalkan mengatakan kami beriman tapi tidak pernah dicoba? Maunya kami beriman, KTP-nya apa? Islam. Ya, tapi kami maunya ya enggak ada apa-apa, Bu. Enggak ada cobaan, semua hidup mengalir begitu saja, enggak ada masalah. Ya, tapi ternyata banyak masalah. Banyak cobaan. Dan kami telah, kata Allah Subhanahu wa taala, fatanna, fitnah, kata-kata fitnah itu artinya cobaan. Ya. Kata-kata fitnah itu dari kata-kata memfitnah emas. Jadi emas itu difitnah. Itu dalam bahasa difitnah ini artinya apa? Dibersihkan. Diambil yang bersih dan dibuang yang kotor. Jadi Allah Subhanahu wa taala memfitnah manusia dalam arti mencoba manusia, fatanna itu agar dilihat mana orang-orang yang punya iman seperti emas dan mana orang-orang yang punya iman seperti kotoran. Dan dari akhir semua itu kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak tahu kapan kematian akan datang. Karena kematian akan datang, maka kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan. Ya. Arafik meninggal, sebelumnya banyak orang meninggal. Ya. Kita tidak tahu kapan akhir dari hidup kita. Kalau kita tidak menjalani musibah-musibah yang kita hadapi dengan kesabaran, tidak menjalani dengan keikhlasan, ketabahan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang. Intinya adalah bahwa kita, Rasulullah SAW menghadapi banjir. Rasulullah SAW pernah menghadapi hal yang seperti, walaupun tidak mungkin seperti banjir Jakarta, tapi air itu turun dengan deras. Maka Rasulullah mengajarkan dalam doanya, saya ulangi doa agar tidak terkena banjir. Allahumma hawalaina wala alaina وعلى علينا وعلى الآكام والزراب وبطون الأودية وغمة الأشجار. Ya Allah, berikanlah hujan pada sekeliling kami, bukan kepada kami, dan turunkanlah hujan di bukit-bukit, tempat-tempat yang tinggi, ya, kemudian di lembah-lembah yang dalam, dan juga di tempat-tempat di mana pohon-pohonan hidup dan tumbuh. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang soleh, yang selalu beriman kepadanya, yang dijauhi dari segala bencana, dan menjadi orang-orang yang sabar apabila ditimpakan bencana. Dengan demikian kita menjadi hamba-hamba yang ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.